Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setiawati, NIM 2019-33320 dari kelas PGSD 3H. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menampilkan AR atau Augmented Reality yang berisikan materi tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan, atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya menjadi lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, dan kambing. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia, antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Di dalam lambung terdapat 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan dimuntahkan ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di bagian ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, terdapat enzim-enzim yang berperan untuk menghaluskan makanan. Di dalam omasum, terjadi proses penyerapan air yang dilakukan oleh dinding omasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Organ yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Organ yang kelima dan terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus.
Sekian ya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.